Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 8, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Nah, setiap perintah dan larangan Allah itu dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Nah, namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Nah, pada ayat Al-Quran, Allah juga sudah menegaskan bahwasanya larangannya terhadap minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Nah, yang pertama adalah homer. Homer ini adalah minuman yang memabukkan atau minuman keras. Orang yang mengkonsumsi homer dapat menyebabkan akalnya itu tertutup sehingga ia tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan homer tidak semata dari bahan untuk membuat homer, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Nah, homer yang dapat membuat seseorang dapat mabuk dan dapat menghilangkan akal pikiran seperti ganja, arak, dan tuak atau sejenisnya itu adalah hukumnya haram, ya. Nah, secara tegas Allah melarang orang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras. Nah, keharaman homer ini ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah homer dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, wahai anak-anakku yang soleh-soleha, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan itu termasuk homer. Meminum homer adalah perbuatan yang keji dan perbuatan setan. Nah, setan itu bermaksud untuk menanamkan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum homer itu akan menghalang-halangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dikarenakan orang yang meminum homer itu akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Nah, adapun cara untuk menghindari minuman keras adalah yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri ataupun orang banyak. Kemudian yang ketiga itu dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Nah, selanjutnya adalah judi. Judi atau al-maisir adalah artinya mudah, yakni mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau yang sering disebut dengan berjudi. Nah, jadi judi ini adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain. Nah, sehingga judi ini adalah suatu permainan yang direncanakan ataupun tidak
dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga nanti yang menang itu akan diuntungkan dan yang kalah itu akan merasa dirugikan. Nah, dampak negatif berjudi bagi kehidupan pribadi dan sosial adalah yang pertama, berjudi itu termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Kemudian yang ketiga itu dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Yang kelima, itu seseorang itu menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan kegiatan yang dilarang agama. Yang keenam, itu dapat menghancurkan kestabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Yang ketujuh, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Nah, kemudian cara menghindari judi adalah yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Yang keempat, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang kelima, senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus ke perjudian. Nah, selanjutnya hikmah ketika kita menghindari perjudian adalah yang pertama, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dengan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesama manusia. Yang kedua, perekonomian keluarga itu akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Yang ketiga itu melatih diri dengan sabar dengan menghadapi tipuan dunia. Yang keempat, senantiasa berpikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, termotivasi untuk selalu mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa. Yang keenam, kehidupan dalam keluarga itu akan menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Yang ketujuh, menumbuhkan perasaan malu dan rasa sayang kepada sesama manusia sehingga akan merasa damai dan bahagia. Kemudian yang terakhir adalah pertengkaran. Pertengkaran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Ya. Pertengkaran dan pembunuhan itu sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Nah, Allah itu menghendaki kehidupan ini dengan damai dan segala permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik seperti dengan musyawarah ataupun dialog. Seperti hadis Rasulullah SAW dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia ataupun nilainya itu lebih ringan nilainya di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu ya mengenai hukum dan ketentuan pertikaian ataupun perkelahian. Nah, semua ini dilarang keras dan pertanggungjawabannya itu sangat berat baik di dunia maupun di akhirat.
Dan di dunia orang yang berkelahi itu tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat ancaman hukumnya juga sangat berat ya. Nah, oke. Itu tadi pembahasan salah satu materi pendidikan agama Islam kelas 8, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.